Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online SMK Putra Pertiwi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Nurul dan Ibu yang akan mengampu mata pelajaran ilmu gizi. Oke, untuk hari ini gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pokoknya kalian harus jaga kesehatan, minum vitamin, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup. Dan intinya di masa pandemi ini kalian harus pinter-pinter jaga kondisi tubuh agar selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu gizi. Tapi pada pertemuan kali ini, khusus kita akan membahas dulu mengenai perkenalan gizi. Nah, apa sih itu zat gizi? Apa sih itu ilmu gizi? Gitu. Karena kan kalian kan kelas 10 ya, baru lulus dari SMP. Pasti masih asing ya dengan kata gizi, dengan kata zat gizi, apalagi ilmu gizi. Nah, mari kita mulai belajar mengenai gizi. Sebelumnya, Ibu mau memberikan pertanyaan. Mengapa kita harus mempelajari ilmu gizi? Oke. Mengapa menurut kalian? Ya. Jadi, gizi kan berarti erat kaitannya dengan makanan. Makanan adalah hal pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Intinya adalah makanan adalah kebutuhan pokok bagi umat manusia. Dan makanan yang kita konsumsi itu berbeda kebutuhannya dari masing-masing orang. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu gizi, minimal kalian tahu untuk diri kalian sendiri kebutuhan zat gizi kalian yang harus dikonsumsi setiap harinya itu berapa. Ya. Dan yang kedua, bahwa makanan apapun yang kita makan, yang masuk ke tubuh kita, itu mengandung gizi yang nantinya akan berpengaruh pada status gizi kita. Status gizi itu bisa terlalu rendah, bisa sedang, ataupun kelebihan gizi. Nah, dari situ kalian bisa mengukur status gizi kalian itu apa. Nah, kalau kalian status gizinya adalah normal atau dalam keadaan baik, maka kalian akan sehat, akan tidak gampang terkena penyakit, akan kebal. Nah, itu seperti itu. Nah, gunanya mempelajari ilmu gizi yaitu kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Kemudian terkait dengan ilmu gizi, apalagi kan kita belajar tata boga ya. Nah, tata boga kan kita sebagai juru masak itu nantinya dituntut tidak hanya membuat makanan yang enak saja, tapi kita juga dituntut untuk membuat makanan yang bergizi. Gitu. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu gizi. Oke, next. Nah, kalian pernah dengar belum sih istilah gizi, zat gizi, ataupun ilmu gizi? Ketiga istilah ini berbeda ya, namun kelihatannya sama, namun artinya berbeda. Kita lihat. Gizi. Jadi gizi sendiri itu adalah artinya makanan. Itu berasal dari bahasa Arab giza ya, giza. Nah, sedangkan zat gizi itu adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Fungsi fisiologis di sini yaitu ya sebagai zat tenaga, pengatur, pembangun, seperti itu. Nah, sedangkan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Jadi, 3 istilah ini wajib sekali kalian pahami dasarnya ya. Nah, macam zat gizi. Ada berapa macam zat gizi? Zat gizi itu yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein,
lemak, mineral, vitamin, dan air. Oke. Nah, protein, lemak yang diperlukan tubuh seperti nasi, singkong, protein, jadi makan itu ya nasi, lauk itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar tuh, setiap harinya. Nah, untuk zat gizi mikro itu berarti kebalikan dari makro. Kalau mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Begitu. Walaupun sedikit bukan berarti zat gizi mikro tidak penting ya. Zat gizi mikro walaupun kecil tapi sangat penting. Contohnya itu vitamin. Contohnya mungkin vitamin A. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi kan kalau kita kekurangan vitamin A kan pasti timbul beberapa kerugian-kerugian, beberapa penyakit-penyakit yang pastinya juga akan beresiko bagi tubuh kita. Oke, sekarang pengelompokan zat gizi. Ada yang disebut dengan zat tenaga, ada yang disebut dengan zat pengatur, dan zat pembangun. Nah, untuk zat tenaga ini adalah bisa disebut di sini adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Oke. Zat tenaga utamanya adalah karbohidrat ya, walaupun protein dan lemak pun juga mengandung zat tenaga, tetapi tidak sebanyak karbohidrat. Nah, untuk zat pengatur adalah protein, mineral, dan vitamin. Sumber utamanya untuk zat pengatur adalah protein ya, walaupun mineral dan vitamin pun juga sebagai zat pengatur. Nah, yang ketiga adalah zat pembangun yang terdiri dari protein, lemak, vitamin, dan mineral. Penjelasannya akan kita sajikan di slide berikutnya. Oke. Zat tenaga itu adalah zat penghasil energi. Namanya juga zat tenaga ya, berarti zat-zat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga atau energi. Sedangkan zat pengatur, zat yang berfungsi mengatur metabolisme proses kerja tubuh. Untuk zat pembangun, yaitu berfungsi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh. Contoh kecilnya itu kalau kita kena pisau, kemudian jari kita berdarah. Nah, jika kita cukup asupan zat pembangun di dalam tubuh, maka luka itu akan cepat sembuh. Lanjut. Oke. Ke pengelompokan yang selanjutnya, yaitu kalian pernah dengarkan zat gizi hewani, zat gizi nabati. Berarti kalau zat gizi hewani, zat gizi yang berasal dari hewan. Contohnya ya unggas, ayam, sapi, kambing, telur, dan sebagainya. Nah, kalau zat gizi nabati ya berarti zat gizi yang berasal dari tumbuhan. Ya tahu, kacang-kacangan, beras, kayak gitu. Oke. Ya. Nih. Konsep gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa sih? Nah, gizi seimbang itu adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke. Nah, untuk konsep gizi seimbang itu kita bedakan versi dulu dan versi sekarang ya. Yang versi dulu itu kalian kenal dengan istilah ini. Nah, apa ini? Familiar ya pasti ya. Ini adalah konsep 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan untuk sekarang sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang yang bentuknya tumpeng seperti ini ya.
bisa disebut juga tumpeng gizi seimbang. Kita lihat. Nah, untuk 4 sehat 5 sempurna itu slogannya kan terdiri dari 4 sehat yang disempurnakan dengan 5 sempurna itu kan. Yang pertama itu 4 sehatnya yaitu karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu. Nah, untuk pedoman gizi seimbang lebih kompleks dari 4 sehat 5 sempurna ya. Untuk pedoman gizi seimbang itu kita tidak hanya berfokus pada makanan yang sehat saja ya. Untuk mencapai gizi seimbang itu kita juga memerlukan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan secara teratur. Jadi tidak hanya dari makanan, tapi juga dari faktor lingkungan, seperti itu. Nah, oke. Nah, terakhir kita akan memberikan tugas. Coba kalian diskusikan ini individu. Coba. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, mengapa sih 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan lagi? Kemudian, yang kedua, apa kelebihan dari pedoman gizi seimbang dibandingkan 4 sehat 5 sempurna ya? Nah, kemudian yang terakhir, buatlah kesimpulan dari 2 pertanyaan di atas. Oke, silahkan ini kalian kerjakan, kemudian bisa kalian kumpulkan, nanti hasilnya bisa kalian serahkan di